Setelah teman-teman mengenali pasar, alangkah baiknya tahapan berikutnya teman-teman itu mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Sebuah kanal YouTube yang memuat tentang peternakan kambing dan juga informasi harga kambing, baik di pasar kambing ataupun di kandang pedagang. Untuk peternakan sendiri, teman-teman, dari beberapa liputan saya, teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya yang saya liput itu peternakan di kampung. Jadi sangat tradisional dan banyak yang manual, karena kebanyakan peternakan di kampung saya itu bukan sebuah lahan bisnis. Artinya bukan sebuah peternakan yang cukup besar, karena memang rata-rata peternak ini merangkap sebagai petani ataupun pekerja dalam hal pertanian, teman-teman. Bisa jadi si peternak ini juga nyambi kerja jabut singkong, petik kelapa ataupun petik jagung, dan juga tanam jagung. Jadi rata-rata peternak itu populasinya tidak terlalu banyak. Untuk standarnya di jumlah 15 ekor indukan, supaya si peternak ini memang bisa nyambi. Karena prinsip peternak di daerah kami, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Hibawono, Kabupaten Lampung Timur, ternak kambing ini sebagai tambahan penghasilan. Bisa jadi dari ternak kambing ini memang ditujukan untuk mengcover kebutuhan yang sifatnya mendadak. Contohnya anak-anak sekolah ketika meminta bayaran atau memerlukan biaya, biasanya diambil dari hasil ternak kambing. Sementara dari kerja harian atau dari buruh tani itu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, buat teman-teman, kalau mau memulai ternak kambing, ada beberapa langkah atau ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Untuk yang pertama, teman-teman harus mengenali pasar. Apa maksudnya mengenali pasar? Nah, di sini lebih ke melihat sekeliling kambing yang paling dicari itu jenis apa. Jadi kalau di daerah kami ini rata-rata kambingnya seperti ini, Jawa Randu atau Rambunan, karena inilah yang paling laku di sini. Kalau di tempat teman-teman memang circle-nya itu domba, ya pelihara domba. Kalau memang bur, ya silahkan pilih bur. Kalau memang di situ yang paling booming jenis peranakan etawa, silahkan memulai ternak kambing dengan jenis kambing peranakan etawa. Kenapa hal itu harus diperhatikan, teman-teman? Karena ini nanti akan berkaitan dari segi penjualan. Contoh nih, kalau di tempat teman-teman memang yang laku domba, kalau teman-teman ternak kambing jenis ini, Jawa Randu, mungkin teman-teman nanti akan susah soal penjualan. Gitu ya, teman-teman. Begitu juga di sini, di kampung kami ini memang yang laku jenis Jawa Randu. Kalau memelihara domba itu penjualannya sedikit susah. Setelah teman-teman mengenali pasar, alangkah baiknya tahapan berikutnya teman-teman itu mempersiapkan bank pakan. Ini akan sangat bagus karena memang dalam ternak kambing ini
yang tidak boleh kurang adalah ketersediaan pakan. Nah, jika teman-teman memiliki bank pakan, artinya dalam situasi apapun teman-teman tidak pusing ngarit teman-teman ya. Cuman teman-teman kalau memang belum punya tanah untuk ditanamin bank pakan, teman-teman juga layak memperhatikan sekeliling tempat tinggal teman-teman, kira-kira pakan yang disediakan alam itu melimpah apa tidak. Nah, kalaupun tidak terlalu banyak lahan pakan ataupun pakan yang disediakan oleh alam, sebaiknya teman-teman juga ternak kambingnya dibatasi, karena nanti dengan jumlah banyak kalau pakannya kurang itu tentu nanti akan ada masalah, kambing bisa kurus-kurus ya teman-teman ya. Setelah dua tahapan itu diperhatikan, kemudian teman-teman menentukan pilihan. Pilihan ini mau teman-teman yang sistem breeding ataupun fattening. Sistem breeding adalah sistem pengembang biakan. Jadi indukan, beberapa indukan dengan pejantan nanti akan diambil peranakannya, itu sistem breeding. Atau yang jenis kedua yaitu fattening ataupun penggemukan. Nah, penggemukan ini sendiri tidak hanya berlaku untuk jantan ya teman-teman. Ada yang sistem penggemukan kambing betina. Jadi belinya dire-dire, nanti dipelihara, digemukkan, dibesarkan dalam 3 bulan dijual. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau yang berlaku di kampung kami yang disebut penggemukan itu rata-rata kambing jantan itu dipanen dalam masa 1 tahun sekali, yaitu bertepatan dengan Lebaran Haji. Langkah berikutnya setelah menentukan pilihan teman-teman, pembuatan kandang ya. Pembuatan kandang antara breeding dan fattening itu tentu berbeda. Kalau teman-teman mau breeding, usahakan sekatan kandang ini jangan kurang 90 cm kali 140 cm. Kenapa seperti itu? Karena kalau breeding nantinya akan ada peranakannya. Kalau terlalu sempit, ini rawan si cempe tertindih. Induknya bisa menyebabkan kematian ataupun ruang gerak antara induk dan anaknya itu kurang lega. Tapi kalau untuk ukuran kandang breeding itu tadi istilahnya minimum ya teman-teman, karena di kandang khusus untuk breeding ini semakin lega sebenarnya semakin bagus. Kemudian teman-teman kalau mau fattening memakai sekatan di 60 cm kali 140 meter itu sudah sangat bagus. Karena kalau di penggemukan ruang gerak si kambing itu makin sempit makin bagus juga teman-teman. Supaya kambing ini tidak banyak bergerak, kerjanya cuma makan minum, nanti dia akan lebih gemuk ataupun cepat gemuk. Jadi bedanya itu untuk kandang breeding dan fattening. Kalau breeding semakin lega bagus, semakin lega semakin bagus. Kalau fattening semakin sempit semakin bagus. Nah, kalau teman-teman punya tanggapan lain, nanti sampaikan di kolom komentar berdasarkan pengalaman dari teman-teman semuanya. Kalaupun kendala teman-teman, yang paling sering terjadi di peternakan itu adalah batuk pilek. Nah, batuk pilek ini sendiri bisa ditangani cukup mudah ya teman-teman. Itu bisa memakai obat batuk pilek yang untuk manusia. Kemudian
Selain batuk pilek, kambing ini biasanya terserang belek, teman-teman. Belekan pun penanggulangannya cukup mudah. Teman-teman bisa memakai Super Tetra dengan cara dioleskan di mata dan diminumkan, itu pun juga sembuh. Atau teman-teman pakai cara yang paling mudah, yaitu tetes mata manusia, itu dipakai untuk mengobati kambing belekan juga. Ini sangat bagus dan hasilnya lebih cepat sembuhnya kambing yang terserang belek tersebut. Selanjutnya teman-teman, gudik ini atau skabies juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau skabies atau gudik itu ada beberapa hal yang menjadi penyebab, terutama adalah kurangnya kebersihan lingkungan kandang, termasuk di dalam kandangnya itu banyak sampah yang numpuk. Itu bisa menjadi pemicu awal terjadinya kambing terserang gudik. Ataupun alternatif kedua, di atas kandang seperti ini ada ayam yang tidur, teman-teman, sehingga kotorannya itu mengenai kambing, itu juga bisa jadi pemicu kambing ini terserang gatal-gatal. Makanya alangkah baiknya teman-teman kalau ternak kambing itu hindarkan yang namanya ayam tidur di kandang. Nah, untuk mengantisipasi hal itu teman-teman, cara yang mudah adalah lakukan penyemprotan. Penyemprotan itu bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, lihat kondisinya. Yang penting diutamakan adalah menjaga kebersihannya terlebih dahulu. Dalam penyemprotan teman-teman bisa melakukan penyemprotan pada kambingnya secara rata plus kandangnya. Keuntungan bagi peternak jika kandangnya ini disemprot, itu kayunya juga makin awet, tidak mudah lapuk. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman, kalau mau melakukan penyemprotan seperti itu, usahakan palungan kandang ini sudah benar-benar bersih, tidak ada pakan, kemudian lakukan penyemprotan. Nanti setelah disemprot selesai, sudah kering, baru dikasih pakan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, langkah demi langkah ini kita ngobrol untuk menginspirasi peternak pemula atau orang yang baru mau memulai ternak kambing. Namun sekali lagi, cara setiap peternak itu beda. Nanti kalau teman-teman punya rujukan lain, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Saya tunggu. Dan saya cukupkan video untuk kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat teman-teman. Inilah Wayangon Channel dari kampung, YouTuber kampung. Semoga bermanfaat ataupun menginspirasi. Jempolnya, komennya, juga subscribe-nya saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.